Kita kembali lagi dengan Komen Indra Aziz, di mana saya nggak cuma react tapi juga memberikan komentar dan tips yang tentunya akan berguna buat kamu yang suka bikin konten dan suka nyanyi di media sosial. Episode kali ini keren-keren banget ya penyanyi yang kita pilih. Aduh, pokoknya kamu mesti nonton sampai habis, oke? Langsung aja kita mulai dengan yang pertama. Malam bantu aku untuk melukkan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Wow. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Solid. Yes. Kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu. Wow, keren banget ini Bapak TNI ya. Suaranya benar-benar mantap dan solid kayak beton. Sesolid ototnya. Yang pasti ini saya mesti mengakui ya, suara tingginya itu top banget ya. Teknik vokalnya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Kenapa? Karena saat dia nada tinggi, biasanya orang tuh suka straining ya di leher ya. Dan kedengaran tuh agak maksa. Tapi ini enggak ya. Dia menempatkan suaranya atau vocal placement itu bener ya. Yaitu di kayak agak ngidung tapi tidak sampai cempreng ya, pas tepatnya ya. Dan itu membuat suaranya nyaring, keluarnya benar-benar ringing ya. Jadi asik banget didengarnya. Tapi sayangnya tadi pemain gitarnya sempat salah ya chordnya ya. Tapi karena si Bapak TNI ini kayaknya sudah benar-benar yakin dan pede, maka performance-nya tidak rusak sama sekali ya. Jadi ini juga pelajaran penting buat kita ya. Ketika kita diiringin oleh pemain gitar atau pemain piano ya, kadang-kadang mereka mainnya salah atau lupa chord segala macam. Kita sebagai yang nyanyi harus yakin dan harus pede dan terusin aja dengan nyanyian kita ya. Misalnya kita nyanyi dari sini harusnya ke ref, tapi si pemain gitar malah ke bagian bridge gitu. Ya kita yakin aja, kita terusin, kita nyanyi bagian ref. Nanti toh kan yang main gitar bakal ngikutin ya. Jadi mereka fungsinya buat ngiringin kita. Jadi kitanya yang harus yakin dan pede, oke? So, top banget, keren banget nih Bapak TNI ini ya. Yes. Oke ya, asik ya, enak banget ya. Ini sesuai dengan captionnya, secandu itu sama lagunya, asik. Dalam performance kali ini, Wanda Permatahati ya, Wanda nyanyi selalu mendongak ya kan. Dan kalau kita perhatiin di lehernya itu kelihatan uratnya agak kenceng ketika Wanda nyanyi nada tinggi ya. Sebetulnya gini, untuk yang uratnya keluar di leher itu bagi saya nggak apa-apa, oke? Saya sering bilang bahwa penyanyi adalah atlet suara ya. Nah, atlet saat dia perform, pemain bola, pemain basket, ya angkat besi, pasti ada tension, ya kan? Jadi sedikit tension asal bisa di-manage itu nggak apa-apa buat penyanyi, ya kan? Seperti halnya Wanda di sini, ada urat di leher, fine, selama Wanda bisa manage dan tidak sampai mencederai vokalnya dia. Mungkin dia abis ini istirahat vokal, atau sebelum dia nyanyi pemanasan vokal dulu, atau mungkin Wanda punya latihan vokal khusus sehingga kalau dia melakukan itu tuh tidak sampai mencederai. Yang saya ingin mungkin sampaikan ke Wanda supaya lebih bagus lagi adalah mendongaknya justru ya. Saat kita mendongak itu ngomong aja susah ya. Saya ngomongnya susah kayak gini ya. Jadi biasakan kalau bisa, walaupun nadanya tinggi, tetap ke depan aja ya. Itu malah lebih baik. Saya yakin Wanda akan sangat terbantu kalau dia membiasakan diri untuk nyanyi nada tinggi, tetap wajahnya ke depan aja. Itu aja tipsnya ya. Tapi kamu suaranya enak banget ya didengarnya dan bener-bener sesuai dengan captionnya, candu, asik. Oke, well done. Jalan ini jauh
Oke ya, Pisces Alpha 26. Ya enak banget ya suaranya. Dan kamu benar-benar memperhatikan cover kamu ini secara konten juga ya. Jadi nggak cuma suaranya yang enak, melainkan secara visual kamu perhatiin. Kamu put attention kepada secara visualnya gimana cover kamu ya. Pertama, lampunya terang ya kan. Terus kamu pakai baju yang memang mungkin matching warnanya ya dengan ukulele kamu ya, dengan tembok di belakang, dan kamu put effort untuk naruh lirik di atas kepala kamu. Nah, teman-teman, ini sedikit tips buat kamu nih ya. Bagi kamu yang suka nyanyi atau bikin cover ya. Naruh lirik atau teks ya, itu membuat si penonton itu terpaku karena dia pas lihat teks dia pengen baca ya. Jadi itu ngebantu, apalagi algoritma TikTok atau YouTube atau apapun, itu pasti bertumpu pada seberapa lama orang nonton video ini di detik-detik awal. Nah, ketika ada lirik ya, di detik-detik awal dia bakal stay di videonya karena pengen baca liriknya ya. Jadi ini juga strategi yang bagus. Jadi di sini Pisces Alpha sudah melakukan hal yang semuanya benar ya. Visualnya oke, ada liriknya. Paling ya kalau ada suara mobil, suara motor lewat ya udahlah ya. Mungkin nanti Pisces Alpha bisa bikin cover di tempat yang lebih sepi kayak gitu. Itu aja ya. Tapi asik banget ya, permainan gitar juga bagus, rapi. Bisa lebih dituning tapi nggak apa-apa ya, masih di level bagus gitu ya. Satu hal aja mungkin dari artikulasi, walaupun artikulasi atau pengucapan itu bisa menjadi sebuah style, tapi saya lebih senang kalau misalkan di sini Pisces Alpha bisa lebih jelas lagi mengucapkan kata-kata liriknya. Apalagi di sini lirik dari Melly Goeslaw ini liriknya benar-benar dalam ya. Jalan ini jauh, bisa lebih jalan ini jauh, kayak jalan ini jauh gitu ya. Tapi itu mungkin otak guru vokal saya gitu ya. Tapi kalau misalkan itu merupakan style, silakan aja ya. Asal make sure pendengar bisa mendengar liriknya. Karena lirik adalah bagian sangat penting dari sebuah lagu, oke? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Oke, ya ini keren banget ya. Ini kalau dilihat dari gambarnya kelihatannya Ade ini adalah seorang penyanyi jalanan atau pengamen begitu. Dan saya bisa akuin ya, suaranya keren ya, nada tingginya mantap dan pitch-nya bagus, segala pokoknya asik lah, ekspresi udah dapet. Tapi, nah ini kita kembali ke masalah tension, mendongak, dan leher dan urat leher. Kayaknya video ini akan berjudul urat leher ya barangkali ya. Sekali lagi, penyanyi adalah seorang atlet suara, jadi a little bit of tension is fine, nggak apa-apa. Tapi saya ngelihatnya di sini, saya nontonnya agak-agak kayak takut, nggak tahu ya, kayak takut dia mencederai suaranya sendiri ya. Nah ini buat teman-teman yang di sini yang baru sekali nonton video di Vokal Plus, cedera vokal itu beneran ada ya. Karena pita suara kita tuh tipis dibanding diafragma kita, sumber powernya yang besar. Jadi pita suara itu bisa iritasi, bisa bengkak kayak gitu. Nah kalau itu terjadi terus-menerus, maka cedera itu akan menjadi lebih lama ya. Karena kita sering dengar penyanyi membatalkan konser, membatalkan turnya karena dia cedera vokal. Nah saya nggak mau Ade ini melukai suaranya sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Itu yang saya nggak mau ya. Jadi harapan saya, ya coba deh nonton video-video saya di YouTube channel ini mengenai nada tinggi ya. Gimana cara kita bisa nyanyi nada tinggi tanpa terlalu banyak tension di leher ya. Kalau misalkan dia nyanyi begini setiap malam, bayangkan ya itu pasti akan mencederai suaranya dia. Jadi harapan saya, please at least nonton video saya di penjelasan saya gimana caranya nada tinggi itu nggak harus sampai mencederai suara kita ya. Nah tapi kalau dia nyanyi misalkan seminggu sekali doang atau seminggu 2 kali doang ya. Jadi habis malam ini dia nyanyi kayak gini, besoknya dia istirahat tidur, mungkin masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau setiap malam dia kayak gini, harapan saya please pelajarin tekniknya supaya dia tidak mencederai suara kamu. Tapi suara kamu keren banget, kamu sangat berbakat, nada tinggi kamu bagus banget ya. Jadi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap bakat yang sudah dikasih Tuhan adalah melatih teknik vokal kita supaya bisa menjaga suara kita, oke?
Wow, saya saya gak jaka ya pas lihat mukanya mbaknya. Pas pertama kali nyanyi, saya pikir nyanyi apa, tuh buah, langsung menonjok ya dengan suara rockernya itu ya, lagu dari Yelse. Tapi saya mesti akuin ya, suara kamu itu asik banget ya, pitch-nya bagus. Saya bahkan ini kalau misalkan rekaman, kalau kamu rekaman ke studio ya, mungkin one take aja cukup ya, nggak perlu berulang-ulang. Kalau kan kalau orang biasa tuh kalau rekaman ke studio tuh biasanya rekaman tuh nggak mungkin cuma sekali ya, pasti ngulang-ngulang sampai bagus. Nah ini one take aja udah dapet nih kayaknya nih ya, tinggal di mixing aja kayaknya udah rapi banget. Saya kayak denger CD begitu. Cengkoknya ya, artikulasi sesuai dengan style dari tradisi jadi lagunya. Ini kan lagunya kayak gini, jadi kayak hancur, kayak tuh kayak misalkan biarlah diriku hidup sendirian, kayak gitu ya. Mungkin saya nggak bisa nyontohin sih, cuman ya tradisinya mungkin pop Melayu tuh kayak gitu ya, ada cengkoknya, terus pengucapannya kayak gitu ya, sesuai dengan tradisi. Kalau kita nyanyi lagu klasik itu tradisinya lebih serius. Kalau kita nyanyi R&B tradisinya Risk and Rasa. Kalau ini pop Melayu ya tradisi begini ya. Jadi saya asik ya. Rahmi Maulani 30. Woi, keren ya kamu. Suara rocknya itu loh. Nggak nyangka saya ya, asik ya. Asik banget ya suara kamu, itu suara yang saya sebut sebagai suara yang powerful. Wah, asik ya. Ada tingginya kamu, sikat ya, artikulasinya jelas, ekspresinya dapet ya. Nah lagi untuk video ini bener kan, video ini temanya jadi urat leher. Karena di sini Angel atau Elica, kamu menyanyikan dengan sangat bagus, tapi kamu mengandalkan power untuk ngehit nada tinggi, itu yang membuat kamu agak banyak tension di leher. Ya sekali lagi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau masih bisa di manage ya. Kalau kamu nyanyi seperti ini, tapi setelah kamu nyanyi seperti ini kamu nggak serak, kamu fine aja, fine ya, totally fine ya. Sebagai atlet suara tentu ada tension, ada di otot kita, itu nggak apa-apa. Tips saya sama kayak yang tadi, yang sebelumnya ya. Kurangi mendongaknya, karena kita sebetulnya nggak perlu mendongak saat kita nyanyi nada tinggi. Saya bisa buktikan di video-video saya tentang nada tinggi ya. Kalian juga nonton videonya untuk mengetahui teknik nada tinggi itu gimana sih, biar kita nggak usah ngedongak, nggak usah terlalu banyak tension, supaya kita ngerawat suara sendiri ya. Itu intinya ya. Dan juga yang dengar, yang nonton, itu nggak sampai gitu loh, ya kan? Karena kan itu mendistract. Kita lagi nonton nyanyi enak-enak, tahu-tahu kita lihat oh ini uratnya sampai keluar gitu ya. Kita ke distract jadinya ya. Tapi again, kamu dahsyat banget ya, suaranya powerful. Hati-hati tadi sedikit ketika nada tinggi ada sedikit masalah pitch sedikit aja ya. Tapi itu mah masalah kecil ya. Yang penting ekspresi kamu ya, kemampuan kamu membawakan lirik lagu ini dengan sangat convincing, itu top sekali. Oke. Inilah lagunya, judulnya Sial dari Mahalini. Baru datang ke tongkrongan, auto rusuk. Juga bukan Cinderella, tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan, maka maafin aku. I am sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu duain aku, maka maafin aku. Ku harus tinggalin kamu. Asik. Gue lagi pada nonton Jackie. Oke ya. Di sini captionnya lumayan konten dari Yasrul Nasa. Oke, ini kreatif ya. Ini kreatif sekali lagi ya. Ini adalah strategi konten ya. Saya yakin di sini Yasrul udah janjian sama temen-temennya ya kan. Dia juga lagi nongkrong di situ sebetulnya, saya tahu ya kan. Ini cuma sekedar konten ya. Di sini dia bilangnya baru datang ke tongkrongan, teman-teman lagi pada live ya kan. Padahal dia udah nongkrong dari tadi, saya udah tahu lah ya kan. Tapi teman-teman ini pinter, ini smart, ini strategi konten masa kini. Sekali lagi ketika dia ada teks di atasnya tadi, itu membuat orang yang lagi scroll TikTok terpaku, pengen baca teksnya. Terus dia penasaran ya, wah ini beneran gak nih? Dia datang ke teman-teman lagi nongkrong terus dia nyanyi gitu.
orang pengen lihat reaksinya ya. Jadi akhirnya lihat dong, ini video viral ya, likes-nya, love-nya sampai 3,1 juta likes. Oke? Berarti kan strategi dia berhasil. Orang stay di konten dia, mau nonton ya. Dan juga Yasrul di sini suaranya bagus ya, suaranya enak didengar ya. Tapi dia tambahin lagi dengan strategi konten supaya orang stay. Jadi well done buat Yasrul ya. Kamu keren sekali, oke? Lagi syuting. Oh iya, tapi habis itu baca brief ya. Iya, oke. Oh. Wow. Luar biasa. Gins 7, ini kayaknya Gins 7 kalau lihat dari fotonya yang main keyboard ya. Dan ini adalah trio, saya nggak tahu ini kakak beradik atau gimana ya, yang pasti suaranya mantap kali nih mereka nih. Luar biasa ya, tanpa mikrofon, tanpa mic ya. Jaraknya jauh, itu jauh loh jaraknya dari handphone ya, tapi suara terdengar jelas sekali. Semuanya, tiga-tiganya loh ya. Dan juga ketika mereka bersatu padu menjadi sebuah harmoni bertiga, sadis ya, harmoninya mantap ya. Itu kalau teman-teman saya sebutnya, yang orang Batak bilangnya pecah Batak, asik ya. Tapi mantap sekali chordnya, tidak bisa kalau nyanyi harmoni itu kalau orangnya nggak biasa ya, kalau kuping nggak bagus, harmoni itu nggak jadi atau kayak kurang dapet. Nah ini mereka bertiga, mantap banget ya. Dan mereka saat nyanyi bertiga, kalau kita perhatiin, mereka menjadi satu unit. Jadi mereka tidak lagi mendahulukan egonya, tapi menjadi satu unit. Itu yang benar-benar keren ya, top ya. Nah ini lihat dong ya tandingnya ya. Ketika dia nyanyi nada tinggi, mungkin mukanya agak gini, tapi dia nggak mendongak ya. Karena dia tahu nggak perlu mendongak ya kan. Top ya. Potong bebek angsa paling ribet. Potong bebek angsa masak di kuali, nona minta dansa dan sampai kali, sorok ke kiri, sorok ke kanan, la 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 la, sorok ke kiri, sorok ke kanan, la 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 la. Oh, wow. Well done ya. Saya paling seneng denger aransemen vokal yang kayak gini ya. Very sophisticated, harmoninya juga chordnya ada chord opsi begitu ya. Opsi itu maksudnya kayak bunyinya tuh bukan chord biasa gitu, tapi chordnya ada opsi lah, agak miring orang sebutnya begitu ya. Dan dieksekusi dengan sangat bagus ya, walaupun harmoninya cukup sulit dilakukan ya. Dan juga variatif. Jadi aransemennya begini. Kan ada aransemen vokal tuh yang kalau pecah suara itu ya paralel aja ya, pecah aja gitu. Tapi dia nggak, ada yang pecah suara, di sini ada yang nyanyiin layer ya, di sini ada yang. Nah, paling alangkah asiknya ya kalau ada bassnya. Aduh, saya terutama di bagian terakhir saya pas dengar chord terakhir ya kayak pengen ada bassnya ya. Jadi kayak gini nih. La. Ya, walaupun saya juga nggak bisa nyampe. Kalau bisa saya sampai bawah lagi, la itu lebih keren lagi ya. Saya nggak nyampe, tapi at least ada rasa-rasa bassnya gitu di sana. Itu ngasih bottom layernya dari sebuah harmoni ya. Tapi wow, keren banget ya Dr. Chelsea, Hadi dan kawan-kawan. Wow. Oke singers, segitu dulu video-video yang akan kita komentarin hari ini ya. Semoga berbobot, artinya banyak masukan yang bisa teman-teman ambil. Nggak cuman masukan doang, tapi juga kalian terhibur ya. Dan juga semoga menginspirasi ya kan. Selamat buat semua yang di feature di video ini. Kalian benar-benar mantap sekali. Pastikan juga kamu follow saya di TikTok ya, Indra Aziz. Oke, di situ saya akan suka ngasih tips-tips singkat tentang nyanyi. Yaudah teman-teman, sekian dulu. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video komen Indra Aziz selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye.